digital kapan saja dan di mana saja. Fitur utama yang keempat, laboratorium maya. Fitur simulasi praktikum laboratorium yang ada disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Fitur pendukungnya ada 6. Yang pertama, PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, ditujukan kepada Bapak, Ibu guru, baik PNS maupun non-PNS untuk meningkatkan keprofesionalismenya dalam bidang pembelajaran. Yang kedua, buku sekolah elektronik. Ketiga, ada karya bahasa dan sastra. Keempat, ada peta budaya. Kelima, wahana jelajah angkasa. Dan yang terbaru adalah EduGame. Ini adalah game yang mengandung pembelajaran. Wahana jelajah angkasa ini bisa kita akses untuk menampilkan foto-foto dari luar angkasa secara real time. Peta budaya ini berisi tentang budaya yang ada di Indonesia. Karya bahasa dan sastra, Bapak Ibu guru bisa mengunggah karya ataupun menikmati karya hasil dari Bapak Ibu guru yang lain berupa prosa, puisi, dan sebagainya. Buku sekolah elektronik adalah buku pelajaran dalam bentuk file. Prosedur pemanfaatan laboratorium maya. Yang pertama, membuka portal rumah belajar. Tadi alamatnya belajar.kemdikbud.go.id. Pilih laboratorium maya. Login atau masuk. Memanfaatkan laboratorium maya sesuai keperluan. Fitur laboratorium maya dapat dimanfaatkan tanpa harus login atau masuk terlebih dahulu. Dapat digunakan secara daring atau luring. Materi dapat diunduh. Untuk dapat mengunduh harus login atau masuk dulu. Ini adalah tampilan laboratorium mayanya jika kita mengaksesnya menggunakan web browser. Ini sengaja saya screenshot seperti ini. Ini tampilannya. Di sini ada beranda, ada jenjang SMP, SMA. Untuk SMA ada mata pelajarannya. Ini fisika, kimia, ada biologi. Dan ini adalah contoh judul-judul praktikum yang ada pada laboratorium maya. Untuk laboratorium maya ini bisa kita terapkan pada berbagai model pembelajaran yang kita inginkan. Untuk saya ini memberikan contoh model flipped classroom, pembelajaran yang membalik metode tradisional, di mana materi biasanya diberikan pada proses pembelajaran, tetapi materi diberikan sebelum proses pembelajaran. Ini ada alur pembelajaran model flipped classroom. Persiapan guru awal tahun ajaran, mengidentifikasi materi di rumah belajar, menyiapkan lembar kerja, latihan, tugas, menyiapkan bahan belajar untuk siswa 1 minggu sebelum pembelajaran, identifikasi materi di rumah belajar, menyiapkan LK, latihan tugas, menyiapkan bahan belajar untuk siswa. Jadi ini yang harus kita persiapkan. Implementasinya, aktivitas siswa di rumah 1 minggu sebelum pembelajaran, mempelajari materi, menyiapkan bahan praktikum, membaca petunjuk praktikum, di sekolah saat pembelajaran, diskusi, praktikum, presentasi, mengerjakan latihan. Aktivitas guru mendampingi siswa saat praktikum, menjelaskan tugas yang dikerjakan siswa, memfasilitasi siswa atau kelompok siswa, evaluasi, penilaian, sikap, pengetahuan, kinerja, praktik. Untuk modelnya ini bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan yang Bapak Ibu inginkan. Ini adalah contoh video yang saya berikan kepada anak untuk manfaat rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Materinya sudah Ibu bagikan ke kalian semua filenya. Dan kalian kemarin juga sudah mengunjungi fitur sumber belajar. Hari ini Ibu akan menunjukkan ke kalian tentang praktikum pada fitur laboratorium maya. Perhatikan di sini dipilih laboratorium maya. Ini tampilannya seperti ini. Ini laboratorium maya terbaru seperti ini tampilannya ya. Kalian pilih daya hantar listrik larutan. Kalian klik tadi. Nah, seperti ini sekarang. Ini sudah Ibu bagikan kemarin untuk bahan teori, bahan LKS-nya juga sudah. Kalian juga sudah download lab mayanya. Sekarang kita melakukan percobaan. Perhatikan di sini ya. Air murni tidak dapat menghantarkan listrik, namun air yang memiliki zat terlarut di dalamnya dapat menghantarkan listrik. Pada lab maya ini dapat diujikan dengan berbagai macam larutan dan menentukan mana saja yang menghantarkan listrik. Kalian pilih lakukan percobaan sekarang. Kita tunggu. Seperti ini tampilannya, perhatikan. Ini adalah contoh video untuk memberikan panduan kepada siswa. Ini adalah percobaan mandiri peserta didik yang memanfaatkan portal rumah belajar pada fitur laboratorium maya. Ini mengaksesnya menggunakan HP. Dan ini proses sedang mengerjakannya seperti ini. Didokumentasikan. Ini adalah data hasil percobaan dari siswa setelah melakukan praktikum pada fitur laboratorium maya. Ini ada hasilnya seperti ini. Ini jawaban dari lembar kerjanya. Jadi siswa menulis tangan. Ini proses pencocokan data. Jadi siswa selain menggunakan fitur laboratorium maya, siswa juga menggunakan fitur sumber belajar yang ada pada portal rumah belajar. Jadi dua fitur itu saling berkesinambungan, saling mendukung. Oke, jadi ini data dari sumber belajar, kemudian ini juga data yang kita peroleh, kita cocokin, hasilnya itu ternyata sama materinya dengan sumber belajar, atau data yang kita peroleh itu sesuai dengan materi yang ada di sumber belajar. Jadi itu tadi adalah contoh dari hasil siswa setelah melakukan pencocokan, siswa memberikan komentarnya. Oke. Ini adalah kesimpulan setelah praktikum, siswa menyampaikan kesimpulannya. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit. Setelah melakukan praktikum, siswa memberikan testimoni. Laboratorium maya dapat membuat saya memahami tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan mudah. Jadi meski pandemi tetap semangat belajar. Belajar asik dan menyenangkan dengan rumah belajar. Terima kasih. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Izinkan saya untuk mengakhiri screen saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih materi yang sangat luar biasa dari Ibu Asep Listiawati MPD, sahabat rumah belajar dari Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi di sini beliau berbagi tentang portal rumah belajar sekaligus pemanfaatan fitur yang telah dimanfaatkan. Jadi Bapak Ibu di rumah
yang mengajar mapel IPA, baik itu di SMP, di SMA, mungkin di SD, bisa melakukan apa yang telah beliau lakukan. Mungkin sesi beliau ini masih ada waktu, jadi mungkin kita lihat di kolom chat belum ada pertanyaan, atau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara langsung, karena waktu beliau masih ada, mungkin bisa sekali langsung ditanyakan kepada beliau hal-hal yang kurang dipahami, atau hal-hal yang menarik dari pemaparan beliau. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin bisa melambaikan tangan atau melalui kolom chat. Belum ada ya, masih malu-malu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Oh, ada nih, ada dari Ibu Asep Teja Kusuma dari pertanyaannya ini, bagaimana mengarahkan siswa agar dapat memanfaatkan rumah belajar? Iya, ini pertanyaannya. Bagaimana mengarahkan siswa agar dapat memanfaatkan rumah belajar? Bagaimana nih Bu Asep Listiawati? Baik, saya akan menjawab berdasarkan pengalaman saya dengan anak-anak yang saya lakukan, Bu ya. Jadi ini menurut saya. Oke, baik. Jadi yang pertama, sebelum anak akan menggunakan rumah belajar, saya harus menyampaikan dulu kepada anak-anak tersebut, apa sih portal rumah belajar, apa kelebihannya bagi proses pembelajaran, terutama dalam pembelajaran yang saya laksanakan dengan anak-anak, karena saya adalah guru kimia. Jadi saya dengan perlahan-lahan memberikan anak pemahaman bahwa rumah belajar itu sangat banyak manfaatnya untuk belajar, karena di sana ada fitur sumber belajar yang mengisi video-video, ada di sana. Materinya itu ada berupa video, ada berupa audio, ada juga berupa web, ada berupa naskah, web berupa PDF tadi, itu bisa diunduh dan bisa diakses secara offline. Setelah kita unduh itu bisa digunakan secara offline. Jadi anak-anak seandainya tidak terhubung internet, jaringan itu sulit, kalau sudah mengunduh materi bisa digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada fitur yang menarik kembali, yaitu fitur laboratorium maya. Jadi jika sekolah tidak memiliki bahan-bahan kimia secara cukup, tidak memiliki alat-alat kimia, atau laboratorium kimianya itu tidak lengkap, maka bisa melakukan praktikum di laboratorium maya. Dan laboratorium maya ini bisa diakses secara offline maupun online, secara daring maupun luring. Tanpa login, tanpa mendaftar juga bisa langsung dipraktikumkannya, dicoba. Dan itu sangat mudah, LKS-nya ada, bisa diunduh. Lembar kerjanya Anda juga bisa diunduh. Materinya ada, bisa diunduh. Dan laboratorium maya itu bisa digunakan menggunakan HP Android. Tidak harus menggunakan laptop atau PC. Jadi itu sangat mudah. Bisa di-download di Play Store jika menggunakan Android. Jadi saya memberikan contoh seperti itu kepada anak-anak. Dan saya menunjukkan HP saya yang sudah ada downloadan rumah belajar dan praktek menggunakan praktikum laboratorium maya itu sudah saya jalankan, karena topiknya kan banyak, tidak hanya topik tentang larutan elektrolit tadi yang merupakan praktikum mengetahui apakah suatu zat itu bisa menghantarkan arus listrik atau tidak. Ada juga topik yang berkaitan dengan termokimia untuk mengetahui suatu zat termasuk reaksi eksoterm atau endoterm. Jadi saya memberikan contoh-contoh itu secara langsung dengan anak. Saat kemarin kita tidak pandemi dulu seperti itu. Sekarang di masa pandemi ini kita kan tidak bisa tatap muka secara langsung di kelas untuk daerah saya. Jadi kita menggunakan alat komunikasi, bisa secara asinkronus atau sinkronus, bisa menggunakan Google Classroom, untuk yang lain bisa juga menggunakan kelas maya, terus juga bisa menggunakan WhatsApp, menggunakan telepon. Jadi kita harus mengkombinasikan semua komunikasi yang kita miliki dan juga menyampaikan kepada anak bahwa rumah belajar ini bisa menjadi dukungan untuk platform apapun yang kita gunakan.
Misalnya saya menyampaikan materi tentang hidrokarbon. Jadi saya mengarahkan anak selain menggunakan buku pelajaran yang ada di sekolah, yang sudah dimiliki anak, karena anak kan juga diberikan buku paket dari sekolah, buku pelajaran. Nah, mereka juga untuk menambah wawasan itu mengakses sumber belajar dari fitur yang ada pada portal Rumah Belajar. Saya tunjukkan linknya, silahkan dibuka di sini. Materinya adalah yang ini. Saya buat tutorialnya seperti itu, saya buat dan saya kirimkan di WA anak atau di grup kelas dan di grup kelas mayanya. Seperti itu. Itu yang bisa saya jawab, Bu. Ya, baik, terima kasih. Luar biasa pemaparannya sangat lengkap. Sepertinya jawaban dari Bu Asep ini sudah mewakili pertanyaan dari Pak Tri juga. Jadi ada Pak Tri juga dari SDN Pondok. Ini juga bertanya seputar yang sudah dijawab. Jadi beliau nanya apakah fitur lab laboratorium, materi dan panduan dibuat oleh guru atau di-download sudah tersedia. Tadi sudah dijawab ya, Bu ya? Iya, sudah terjawab semua. Ada tersedia, Bu. Ya, tersedia ya, di laboratorium sudah ada. Tinggal kalau kita ingin berkreasi lagi, kita bisa membuat kombinasi nanti. Itu Ibu Lu mau bertanya, Bu? Bu Lu, oke, masih ada waktu 4 menit lagi. Oleh Bu, disilahkan. Ya, ini bertanya langsung atau melalui kolom chat? Langsung, Bu. Langsung ya, silahkan, Bu. Pertanyaan saya, pertanyaan saya, apakah ini bersifatnya berlangganan, Bu ya? Itu yang pertanyaan yang pertama. Terus saya seorang guru dari Bali, Bu, ya. Apakah ada fitur-fitur yang mendukung untuk pengembangan kemampuan seorang guru di Rumah Belajar? Apa saja dan bagaimana prosesnya? Makasih. Baik, terima kasih, Bu. Baik, Bu, kami persilahkan, waktunya kurang dari 4 menit, silahkan dijawab. Terima kasih. Terima kasih, Bu Dian. Ibu Lu, yang pertama saya ingin menjawab bahwa untuk portal Rumah Belajar ini kita tidak perlu berlangganan. Dan portal Rumah Belajar ini, apalagi sekarang pemerintah memberikan bantuan paket data untuk guru dan untuk siswa. Jadi Rumah Belajar ini termasuk di dalam paket data yang diberikan pemerintah. Bisa diakses secara gratis. Kita tidak perlu berlangganan. Kita bisa membuat akun dan mendaftar pada portal Rumah Belajar. Untuk beberapa fitur yang mengharuskan kita mendaftar. Itu bisa. Dan di sana itu untuk Rumah Belajar, ada materi, sumber belajar, dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan mulai dari jenjang PAUD, jenjang SD, SMP, SMA, maupun SMK. Dan untuk guru, ada yang namanya fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, yang dikenal juga dengan nama simpatik. Seperti saat ini yang sedang kami lakukan, para SRB, sahabat Rumah Belajar, itu namanya adalah pembatik. Jadi pembatik ini ada 4 jenjang, 4 level untuk meningkatkan kita jenjang keprofesionalan kita sebagai guru. Ada 4 level. Level 1 adalah level literasi, level 2 level implementasi, level 3 adalah level kreasi, dan yang terakhir level 4 adalah level berbagi. Jadi bagi Bapak Ibu guru, baik PNS maupun bukan PNS bisa mendaftar menjadi pembatik, bisa mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan. Jadi pada fitur PKB tidak hanya pembatik satu saja, tetapi ada juga pelatihan-pelatihan yang lain dengan tema-tema yang beragam. Dan itu semua adalah produk dari Pusdatin, dari Kemendikbud. Setiap level untuk pembatik ini kita jika lulus nanti akan mendapatkan sertifikat yang bernilai jam 32 jam. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang PNS, sertifikat ini sangat berarti. Karena dengan satu sertifikat yang bernilai 32 jam, kita mendapatkan pengakuan angka kredit bernilai 1. Jadi, jika Bapak Ibu guru mengikuti pembatik dari level 1 sampai level 4, insya Allah akan mendapatkan 4 sertifikat dengan nilai
lebih dari 100 jam. Jadi kita akan memiliki 4 sertifikat yang bernilai lebih dari 100 jam, artinya akan mendapat 4 angka kredit. Dan itu kita tidak perlu repot-repot harus pergi jauh-jauh meninggalkan anak istri, meninggalkan suami, meninggalkan keluarga. Kita bisa melakukan diklat ini secara daring, asalkan punya internet, punya HP, itu bisa. Jadi tidak harus memiliki laptop, memiliki HP saja dulu modalnya bisa untuk level 1. Karena dan di setiap level itu ada tesnya. Tesnya dilaksanakan selama 2 hari. Kita bisa mengikuti memilih hari pertama atau di hari kedua. Kalau kita sudah tes dan kita mendapatkan nilai minimal 70, insya Allah kita dinyatakan lulus. Untuk level 1, level 2, level 3 ada tesnya seperti itu. Untuk level 4 tidak ada tes yang harus kita ikuti, tapi ada penugasan. Di level 2 itu ada penugasan membuat video pembelajaran. Video pembelajaran itu merupakan tugas pada level 2. Kita bisa mengerjakannya tidak harus menggunakan laptop. Bisa menggunakan HP saja untuk merekamnya. Untuk editingnya bisa menggunakan KineMaster. Di level 3 tahun ini ada 2 pilihan untuk tugas. Bisa video pembelajaran, bisa MPI atau media pembelajaran interaktif, yaitu menggunakan artikulat Storyline 3 yang tahun ini. Jadi Bapak Ibu, dengan mengikuti pembatik, itu kita mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa, mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Materi-materinya bisa kita dapatkan di kelas yang sudah kita ikuti di Simpatik. Kita mendaftar di Simpatik, mempunyai akun di Simpatik, kita login, terus kita masuk ke halamannya. Di sana begitu banyak pilihan diklat apa sih yang akan kita ikuti, silahkan mendaftar di sana. Jadi itu jawaban saya, karena waktunya sangat singkat. Jadi intinya yang pertama, tidak perlu berlangganan karena gratis. Yang kedua, siapapun bisa memanfaatkannya dengan baik, apalagi Bapak Ibu guru, tidak harus PNS, tetapi bisa siapapun saja. Demikian Ibu Dina, jawaban saya. Baik, terima kasih. Sudah ya Bu ya, Bulu ya. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua nanti akan dipaparkan lebih lanjut dan lebih dalam di materi dari narasumber berikutnya. Baik, kita lanjut ke narasumber yang kedua, itu beliau akan membawakan materi tentang teknik mudah dan cepat dalam pembuatan video pembelajaran. Nah, jadi ini akan disampaikan oleh Ibu Khairiani Pohan SPD. Beliau merupakan sahabat rumah belajar dari Sumatera Utara. Silahkan Ibu. Halo Ibu, oke. Terima kasih Ibu. Halo Ibu, dengar suaranya? Wah, bagus ini kayaknya Mas materi. sekali. Dengar, jelas Oke. dengar. Oke. Silahkan. Izin share ya Ibu, izin share ya. Silahkan. Silakan. Kok nggak ada materi? Oh. Oke Ibu, topik perkenalkan dulu, nama saya Khairiani Pohan dari SRB Sumatera Utara. Oke Ibu, topik kali ini saya mengenai teknik produksi video pembelajaran. Oke Ibu, masa PJJ ini kita diwajibkan guru untuk membuat video pembelajaran untuk siswa-siswa kita. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu. Oke, tujuan daripada pembelajaran kita kali ini yaitu memahami dulu definisi daripada video pembelajaran itu apa. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan produksi video pembelajaran. Yang ketiga, memproduksi video pembelajaran. Oke Ibu, sini kita pelajari dulu apa sih sebenarnya video pembelajaran itu dan apa sih manfaat video pembelajaran. Oke, video pembelajaran yaitu presentasi guru dalam menjelaskan materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara sistematis. Oke, Bapak Ibu, video pembelajaran yang harus kita buat itu haruslah sesuai dengan kurikulum. Kurikulum yang kita pakai kali ini yaitu kurikulum yang sesuai dengan pemerintah nomor 37 tahun 2018. Itu harus sesuai Bapak Ibu. Jadi sebelum kita membuat video pembelajaran, kita harus melihat dulu KD-nya sesuai tidak dengan kurikulum yang telah dibuat dari pemerintah. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut.
Oke, di sini ada unsur-unsur video dan tutorial pembelajaran. Yang pertama, sebelum kita membuat video pembelajaran, kita harus tahu rekaman video kita dan presentasi kita di mana kita letakkan dalam satu file. Oke, yang kedua ada namanya audio, set suara atau narator, dan musik latar. Kita kalau membuat video pembelajaran harus ada suara narator, yaitu gurunya sendiri sebagai sumber dari pembelajaran. Yang kedua itu harus ada musik latarnya Bapak Ibu, supaya video kita lebih tertarik untuk siswa kita. Yang ketiga yaitu ada grafis ataupun aset video visual berupa teks dan gambar. Yang ketiga ada animasi pendukung seperti video tutorial. Oke, Bapak Ibu, bisa saya tunjukkan kepada Bapak Ibu contoh asetnya seperti ini. Oke, Ibu. Nampak, Ibu? Ini salah satu contohnya, Bapak Ibu. Halo. Suaranya hilang, Bu. Suaranya, Bu. Suaranya hilang. Suaranya Ya, hilang, Bu. Ibu, dengar, Ibu. Jauh, Bu Fohan. Suaranya jauh sekali. Halo, Ibu dengar? Halo, Ibu. Ya, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah dengar. Ya. Halo Ibu Halo, Ibu. Pohan. Ya. Halo, Bu. Oh iya, iya. Oke, di dalam video pembelajaran ini terdiri dari animasi. Nanti saya share untuk Bapak Ibu. Halo, Ibu dengar? Iya, iya, silakan. Dengar. Silakan Bu Pohan. Silakan, terdengar. Dengar, Ibu? Ya, dengar. Sepertinya gangguan sinyal, Bu, di tempatnya Ibu itu. Bagaimana nanti kalau gitu materinya aja di-share, Bu, sama hasil videonya, terus tutorialnya dalam bentuk PDF atau PPT-nya. Iya, Bu, nanti, Bu, ya. Halo, Bu. Irani masih bersama kita? Halo? Sepertinya Baik, Bapak Ibu, mohon maaf. Halo? Oke, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin karena faktor jaringan dan lain sebagainya. Sambil menunggu Bu Khairani, kita mungkin lanjut dulu ke narasumber berikutnya. Itu tentang teknik mudah. Berikutnya berarti tentang pembuatan video dengan menggunakan video script. Berikut narasumbernya adalah Bapak Muhammad Fikri SPDGR. Beliau merupakan sahabat rumah belajar dari Provinsi Banten. Sudah hadir, Pak? Ya, Ibu. Halo, Pak Fikri. Oke, silakan Pak Fikri. Ya. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Rizalul Fikri. Bapak Ibu bisa panggil saya Fikri. Saya adalah sahabat rumah belajar dari Provinsi Banten. Dan sekarang saya akan memberikan materi tentang cara penggunaan video scribe untuk pembuatan video pembelajaran. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah mendengar apa itu video scribe gitu ya.
dan bagaimana cara menggunakannya gitu. Tapi yang kita lihat itu adalah rata-rata video scrape yang di orang-orang itu dia masih menggunakan watermark ya. Jadi ketika video itu jadi, video itu masih ada watermarknya, dan yang kita akan lakukan nanti insya Allah tidak ada watermarknya. Nanti saya akan berikan link untuk download. Ini adalah aplikasi yang original yang sudah saya sudah saya jadikan portable ya, supaya Bapak Ibu bisa install di laptop masing-masing, dan ini tidak memerlukan RAM yang cukup besar dalam komputer gitu ya. Nah, jadi langsung aja Bapak Ibu kita lihat. Saya akan menunjukkan bagaimana video scrape itu ya. Oke, ini video scrape itu seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika kita buka, nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Di sini ada yang namanya file-file ya. Ini ada file-file yang pernah dibuat. Bapak Ibu langsung lihat saja di create a new scribe. Oke, sorry sebentar. Ya, Bapak Ibu. Ya, nah, Bapak Ibu, nanti ini adalah ada kanvas. Ya, jadi putihnya kanvas. Nah, kemudian kanvas ini kita atur sedemikian rupa ya kan, sehingga nanti akan membentuk video pelajaran. Dan ini kanvasnya sangat lebar sekali ya. Bisa kita suaranya Pak Fikri, suaranya kok dua ya, Pak Fikri mungkin sedang record ya. Ada dua ya, Bu ya? Iya, betul. Oh ya, sorry, bentar. Oke, ada satu sekarang ya. Oke, sampun lanjut. Iya, lanjut. Oke, mohon maaf. Nah, jadi di video scrape ini kita lihat di menu yang paling atas ya. Di sini ada menu-menu, ada save, ada insert image, ada teks, kemudian ada chart, ada musik, ada mikrofon, kemudian ini ada paper, tekstur, kemudian dia tangan ya. Maksudnya bentuk video yang nanti akan kita bentuk. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bebas menulis sesuatu. Misalnya saya akan membuat video pembelajaran, saya ingin menggunakan background, Bapak Ibu bisa saja menggunakan insert yang ada di sini. Ketika diinstal, ini akan tersedia ya. Nah, kemudian misalnya saya mau pilih ini. Nah, di sini. Kemudian nanti saya masukkan teks. Misalnya kita akan membuat video pembelajaran matematika untuk cara menghitung soal-soal dalam bentuk akar 3 dengan mudah. Jadi Bapak Ibu tinggal ketik saja di sini, misalnya judulnya adalah trik cepat mengerjakan soal bentuk akar 3. Oke, ketika kita checklist di sini, nanti tulisannya akan muncul di sini ya. Nah, kemudian ini kan masih rata kiri ya. Bapak Ibu bisa mengolahnya di sini. Nanti di bawah ini ada timeline ya. Nanti ada gambar yang pertama, ini ada yang tulisannya. Nah, sini ada change properties of element. Bapak Ibu tinggal klik saja. Kemudian di sini ada banyak menu, ada draw in, ada move in, ada only draw stroke, kemudian ada warna. Kemudian ini ada rata tengah, rata kiri, rata kanan. Misalnya saya mau rata kanan. Kemudian animasinya berapa waktu detiknya, kemudian untuk di pause-nya berapa detik, dan transisi dari timeline 1 ke berikutnya ya, maksudnya skemanya itu berapa detik. Kemudian jika udah kita nah ini bisa kita besarkan. Ini kalau kita play Bapak Ibu, nanti kita seperti ini. Nah, dia akan menggambar sendiri dengan tangan ya. Kita dengan gambar. Nah, waktu ini kita atur mau berapa dia. Ini dia nanti zoom sendiri. Kalau Bapak Ibu nggak mau zoom, ini yang di zoom at end, jangan di checklist. Saya sih biasanya menggunakan ini, tidak pernah di checklist, supaya dia tidak nambah zoom gitu kan. Nanti begitu selesai, nah seperti ini. Dan tampilan ini Bapak Ibu bisa diperkecil, perbesar gitu ya, perbesar seperti ini. Misalnya mau tampilannya sekecil ini, kan tadi pas di play ngezoom ya. Bapak Ibu langsung dikunci tampilan ini. Ini adalah kamera. Nah, di sebelah di bawah timeline ini ada yang namanya kamera. Nah, di sini ada kamera, ada cut, ada paste, ada copy paste ya, ada paste. Kemudian kalau misalnya mengunci tampilan, Bapak Ibu yang ada kamera ini checklist, kemudian kita klik, nanti ada gambar di bawahnya ada silang ini aktif ya. Artinya tampilannya akan selalu seperti ini.
Kemudian di tulisan juga sama, jangan lupa ini kita kunci. Nah, ketika kita play, dia kecil. Nah, tidak akan ngezoom dia setelah ini. Jadi setelah beres menggambar tangan yang ada memegang kotak itu, dia nggak ngezoom. Nah, tapi dia tetap seperti ini. Gitu ya. Nah, misalnya dia tulis. Nah, untuk membuat ini, Bapak Ibu sesuaikan dengan narasi ya. Kan ketika kita membuat ini tidak mungkin kita membuat seperti ini hanya cuman tulisan saja. Bapak Ibu pasti memerlukan audio ya. Audio itu maksudnya narasi untuk menjelaskan hal tersebut. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan di sini ada audio ya. Dulu ini ada mikrofon. Nah, Bapak Ibu ketika mikrofon ini nanti kita gunakan ya. Misalnya kita record. Nah, kita record. Nah, ketika dia menulis, ini kita sambil berbicara, nih saya berbicara gitu kan. Nah, misalnya narasinya adalah selamat datang di misalnya Fikri satu channel. Berikut ini kita akan belajar bagaimana trik untuk mengerjakan soal-soal dalam bentuk akar 3. Nah, gitu. Kemudian oke. Nah, ada di processing kan. Setelah processing, nanti ketika kita save dalam bentuk video, ini ada suaranya Bapak Ibu ya. Ketika kita play nanti ada suaranya sendiri gitu. Nah, karena posting lama ini saya close aja. Ya, nanti Bapak Ibu seperti itu. Kemudian kalau Bapak Ibu pengen menggunakan audio, misalnya sambil dia memplay ini, kita mau pakai audio nih, mau pakai musik-musik supaya sambil melihat, sambil enak didengar gitu ya. Nah, ketika ini Bapak Ibu gunakan audio ini, add or change a music ya. Musik. Nah, di sini ada musik pilihan yang sudah tersedia. Kemudian kalau Bapak Ibu tidak sesuai dengan musik-musik yang ada di sini, Bapak Ibu bisa menggunakan musik sendiri. Caranya ada di bawah sini, import MP3 sound file. Bapak Ibu klik, kemudian nanti dia akan mengarah ke explore ya yang ada di komputer kita. Nah, kemudian kita cari aja musiknya mana gitu kan. Musik, misalnya saya mau nyari musik yang lain ya, tapi pastikan ini adalah formatnya adalah MP3 ya. Nah, MP3 karena yang didukung di sini adalah MP3. Ya. Nah, gitu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan saja, kemudian akan muncul ketika di save akan muncul audio narasi dan audio musik gitu ya. Nah, terus kemudian lagi misalnya di kanvas ini kan ini putih ya, yang selalu kita lihat di YouTube itu kan putih biasanya. Ini bisa kita ganti juga ternyata menggunakan ini, change the paper texture and color. Nah, di sini kita bisa ganti seperti ini ya kan, atau kita mau pakai warna, kita pilih yang di warna sini, misalnya mau yang merah, kan? Nah, merah, kemudian atau mau seperti apa, bebas itu ya. Nah, saya mau yang putih saja, di default ya. Bentar. Saya ganti putih. Ini putih, nah ini. Nah, kayak gitu Bapak Ibu ya. Terus misalnya ini kan yang pertama nih, kemudian selanjutnya. Nah, Bapak Ibu bagaimana nih? Kan ini muncul nanti. Bapak Ibu geser ke sebelah kiri, geserin saja. Jadi bisa kita zoom out nih ya. Nah, kita bikin di sebelah sini. Kita bikin lagi yang untuk tampilan selanjutnya. Ini kita zoom. Jadi si gambar ini jangan sampai kelihatan. Nah, sepertinya sampai kelihatan gini ya. Misalnya gini, kita mau menambahkan lagi. Misalnya saya mau pakai ini lagi. Nah, misalnya judulnya adalah pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar. Judulnya ada pengetahuan dasar. Jadi sebelum mengerjakan soal-soal pangkat 3 itu perlu pengetahuan dasar dulu. Ini saya taruh sini. Kemudian jangan lupa tampilannya itu dikunci di video di sini ya. Set kameranya kita kunci supaya tampilannya seperti ini dan tulisannya juga kita kunci. Nah, kalau ini kayak saya play ya kan. Wah, kayaknya kelamaan nih harus gambar ini dulu. Ini waktunya dilihat kalau kita klik, ini ada time di sininya. Ini kita nolkan saja sampai 0 second atau 0 detik. Nanti ketika kita play, dia langsung jadi, kemudian akan pindah menulis selanjutnya, gitu ya. Nah, pastikan waktu ini sesuai dengan narasi yang Ibu buat nanti, gitu ya. Misalnya kita mau tambah lagi materinya, misalnya 1. Kalau untuk penulisan matematika memang menurut saya rada lama ya, sedikit lama, karena kita harus satu-satu mengatur penempatan 1, kemudian pakai teks lagi, pangkat 3. Nah, memang sedikit lama menurut saya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya banyak waktu luang, ini hasilnya akan menarik ya. Kemudian tambah lagi teks sama dengan gitu ya. Sama dengan, terus kita sejajarkan di sini.
Oke, 1 pangkat 3 sama dengan teks lagi 1. Nah, ketika kita membuat banyak, kita lihat di bawahnya ada timeline. Pastikan timeline ini sesuai dengan urutan karena dia memplaynya itu apa? Playnya dari sebelah kiri terus ke arah kanan. Nah, kita lihat satu ini ada di sebelah kiri ya. Jangan sampai ini ada di sebelah kiri, tapi ini harus ada di belakang. Ini kita geser aja. Bapak Ibu bisa klik drag atau klik kanan, move to end. Dia akan ke terakhir ya. Oke, begini ya. Nah, ini kalau kita play, nanti seperti ini. Tuh, dia ngezoom kan. Nah, kan sama dengan dulu. Kok sama dengan dulu sih? Baru dia mulai. Kenapa seperti itu? Karena posisinya sama dengan ada di sini. Harusnya jangan. Setelah angka 3, baru sama dengan. Nah, posisikan seperti ini. Biasakan ya. Jangan sampai kita salah menempatkan posisi. Kemudian atur kamera supaya jangan bergerak-bergerak. Kita checklistkan dulu. Kameranya di sini. Kemudian di sini, ini kita fix. Kita fixkan, satu ini kita fixkan. Oh, sorry. Hilang, ini kita fixkan ya. Nah, pastikan ini berurutan ya. Nah, timer berurutan. Nanti kita play, seperti jadinya. Nah, untuk di awal, Bapak Ibu misalnya frame yang ini mau digambar dulu, nggak masalah, gitu kan. Baru nanti materinya di dalam. Nah, ini karena kecil tadi ya, harusnya kita atur dulu sebesar kanvas ini. Jadi kanvas ini adalah kamera untuk layout kita. Nah, dia akan pindah ke sana dan kita yang sebelahnya ini baru terputar pengetahuan dasar. Gitu ya. Misalnya 1 kayak tadi. Nah, ini kan waktunya lama nih. 1 pangkat 3 sama dengan 1 misalnya gitu. Ya, nanti setelah selesai. Nah, kalau Bapak Ibu pengen contoh gimana sih contoh yang udah jadi gitu kan. Saya sudah pernah membuat hal ini. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube ya. Di YouTube di sini. Kita lihat sini. Nah, di pencarian ini Bapak Ibu bisa masuk ke channel saya aja. Namanya adalah Fikri 1 di sini. Saya sudah membagikan jadi supaya ada foto saya di sini. Bapak Ibu tinggal klik saja. Kemudian masuk ke video. Setelah di video, kemudian Bapak Ibu di sini. Nah, sudah membuat ini. Oke, nanti jadinya seperti ini ya. Dengar Bapak Ibu suaranya ya. Nah ini. Oke, halo YouTube. Pada video kali ini kita akan belajar trik cepat dan mudah dalam mengerjakan soal bentuk akar 3. Saya harapkan ketika kalian sudah menonton ini, kalian bisa menjawab soal-soal bentuk akar 3 dalam waktu 5 detik saja. Sebagai contoh, berapakah akar 3 dari 8? Maka kalian akan sangat mudah menjawab soal ini. Karena jawabannya adalah 2. Kenapa kalian bisa menjawab 2? Karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi kan. Kita lihat lagi soal selanjutnya dengan 2 digit angka. Berapakah hasil akar 3 dari 27? Ini juga gampang, kalian pasti tahu jawabannya, yaitu adalah 3. Karena 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Kemudian kita lihat lagi kan. Lalu bagaimana jika soal ini memiliki banyak digit angka? Sebagai contoh, berapakah hasil akar 3 dari 12.167? Saya rasa kalian akan sedikit kesulitan dan lama dalam menjawab soal ini jika kalian tidak terbiasa mengerjakan soal-soal bentuk akar 3. Kemudian bagaimana jika digitnya lebih banyak lagi? Sebagai contoh, berapakah hasil dari akar 3 dari 205.379? Dan saya rasa pun ini kalian akan sangat lama ketika kalian tidak terbiasa mengerjakan soal-soal akar 3. Sebenarnya, dalam mengerjakan soal-soal bentuk akar 3, kalian harus memiliki basic atau dasar. Tapi dasarnya adalah kalian harus tahu atau harus menghafal bilangan pangkat 3 dari 1 sampai dengan 10 ya. Jadi kalian harus hafal nih hasil-hasil bilangan pangkat 3 percepat 1 sampai dengan
belakang hasilnya. Kemudian 9 pangkat 3 akan menghasilkan angka 9 di belakang. 3 dari 12.167. Kita ambil 3 angka dari belakang ya. 7, 6, dan 1 itu kita ambil, kemudian kita bagi 2, yaitu ada 12 dan 167. Kemudian kita lihat di sini di angka 12, bilangan pangkat 3 berapa yang hasilnya mendekati 12? Pasti jawabannya adalah 2, karena kalau 3 itu 27 hasilnya dan itu kelebihan. Sekarang kita lihat di paling belakang, angka 7. Angka 7 tadi akan berhubungan dengan 3. Dan sekarang kita lihat bilangan berapa jika dipangkatkan 3 yang memiliki angka 7 hasilnya, yaitu adalah 3. 3 pangkat 3 itu adalah 27, yang memiliki angka 7 di belakangnya. Kemudian angka 3 ini kita masukkan di hasil ya, sehingga hasilnya adalah 23. Kemudian di soal yang lain, ya, gitu Bapak Ibu ya. Berapakah hasil dari akar 3 200? Untuk membuat seperti itu, kita di sini aja. Nah, ini kan kalau kita zoom out. Nah, ini kan sudah ada 2 ya. Ada 2 nih. Tapi kalau kita play, ini sebenarnya 1 kan, 1-1. Nah, sesuai dengan kamera yang kita inginkan, yang ingin kita tampilkan gitu. Misalnya kita mau nampilin ini dulu nih, yang sebelahnya nanti gitu kan. Nah, oke ini ya. Nah, ketika dia menulis, sesuaikan waktunya dengan narasi, kemudian dia akan pindah ke sebelahnya, ya kan? Nah, dia akan menuliskan yang ada di sebelahnya. Yang sebelahnya tadi, yang sebelumnya itu tidak terlihat karena kita ada di sebelahnya, ya. Oke, mungkin saya mau mengajak Bapak Ibu untuk tanya jawab ya. Kalau misalnya membuat seperti ini, saya rasa gampang lah ya. Gitu. Daripada Bapak Ibu membuat di papan tulis, kemudian divideokan, kemudian di-share ke anak-anak, menurut saya itu kurang menarik dan teknik lama ya. Dan ini menggunakan teknik yang baru dan lebih menarik. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang bisa saya bantu. Silahkan Bu Moderator. Terima kasih Pak Fikri, alhamdulillah luar biasa materinya ya. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan diajukan. Kita lihat di kolom chat ada pertanyaan dari Asep Teja Kusuma. Pertanyaannya, bagaimana menampilkan wajah kita saat presentasi video, Pak? Gimana nih Pak Fikri? Oke. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Oke, untuk menampilkan wajah kita di video ya. Jadi video scribe ini tidak support untuk menampilkan video lain ya, karena ini basicnya adalah papan tulis. Jadi kita hanya sebatas menuliskan saja. Tapi kalau Bapak Ibu pengen menggunakan video scribe ini, kemudian ada pengen kitanya gurunya tampil di video itu, Bapak Ibu bisa mengedit menggunakan aplikasi lain ya. Di sebelumnya saya sudah melakukan webinar tentang aplikasi pengeditan melalui Adobe Premiere Pro. Nah, di sana kita bisa ngedit tuh. Jadi ada gurunya nanti, kemudian ada tulisannya di sampingnya. Nah, tapi tips saya ketika kita mengedit di aplikasi lain ya. Sebentar saya share dulu. Nah, ketika di aplikasi lain, pastikan si background ini ya, itu menggunakan warna hijau, jangan putih. Karena apa? Karena si background ini akan kita hilangkan. Nah, ini hijau ini akan kita hilangkan ya, untuk diedit di aplikasi lain gitu. Ini bisa aja kita pakai video scribe ini untuk di aplikasi lain gitu. Tapi pastikan sininya hijau, karena supaya untuk menghilangkan warna putih di belakangnya. Jadi nanti yang diambil tuh yang warna hitamnya aja nih, hitam gitu, sama yang hitam-hitam, yang hijau ini nggak diambil gitu. Nah, untuk penempatan itu, gurunya tampil di video itu, di video scribe itu, saya pastikan tidak bisa untuk menginsert video gurunya gitu. Jadi ini hanya berbasis tulisan tangan saja gitu. Tapi cukup bagus pertanyaannya, karena saya rasa itu untuk sudah kreatif ya, sampai mau menampilkan gurunya gitu. Baik, terima kasih Pak Fikri. Selanjutnya ada pertanyaan.
Bagaimana cara menuliskan persamaan kimia atau rumus kimia atau equation? Oke, untuk equation kita lihat lagi di sini. Mana? Bentar. Untuk equation, di sini tidak ada equation, Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini ya. Ini kan kalau di Microsoft Word untuk pembuatan matematika ada equation kan, X pangkat misalnya Y pangkat X gitu ya. Jadi Y itu kita ganti 1, X itu ganti angka 3 gitu. Maka jadi 1 pangkat 3. Untuk menuliskan rumus kimia, Bapak Ibu seperti ini, diketik satu-satu gitu kan, sekreatif mungkin ya kan. Supaya nantinya ketika jadi nanti dia akan seperti ini. Sorry, dari sini aja mulainya. Nah, 1. Kalau di Microsoft Word itu ada kan equation. Nah, karena ini tidak ada, jadi dituliskan satu per satu. 1, bikin angka 1, bikin angka 3 sama dengan 1 gitu ya. Tapi bisa juga di sini, misalnya di 1 ini sama dengan, saya tambahin sama dengan, nah gini ya. Nah, untuk menuliskan di sini, untuk mengedit di sini ya, teks, kemudian 1 ini, sebelahnya kasih sama dengan 1. Nah, nanti kan sih ada sama dengannya tuh, ya kan? Supaya nggak jadi satu-satu, tapi cuma sama dengannya itu kecil. Ini perlu diganti fontnya. Jadi fontnya jangan itu. Ya, ini kan basic nih. Basic, Bapak Ibu bisa ganti jadi Comic Sans, MS misalnya. Nah, gini ya. Nah, jadi ini jadi angka 1. Jadi yang sama dengan ini bisa kita hilangkan. Nah, ini kita hapus aja ya di sini ya, kita hapus. Atau bisa langsung menekan tombol delete. Nah, yang angka 1 ini kita hapus sini. Untuk supaya cepat aja gitu. Tapi kalau supaya rapi sama fontnya itu gunakan satu-satu gitu ya. Mungkin tapi kelemahan dari VideoScript itu ya tidak ada equation karena VideoScript ini sebenarnya bukan untuk pembelajaran, tapi kita lihat di YouTube itu banyak yang menggunakan ini untuk pembelajaran gitu kan. Jadi Bapak Ibu harus sekreatif mungkin karena kita lihat di sini teknologi sesuai dengan tema kita adalah teknologi cerdas dalam pembelajaran era 4.0 gitu kan. Jadi dengan aplikasi yang sederhana, kita bisa membuat video pembelajaran yang sangat menarik. Baik, terima kasih Pak Fikri. Mungkin ada pertanyaan terakhir. Ini dari Asep Teja Kusuma. Pertanyaannya, apabila videonya sudah jadi, kemudian disimpan, bentuk formatnya seperti apa? Apakah extensionnya seperti apa extensionnya? Oke, kita lihat ya. Kita tadi belum save ya. Nah, untuk save ada di sebelah sini. Ada preview play dan ini ada publish ya. Jadi kita akan publish. Nah, di sini kita langsung publish, bisa langsung ke PowerPoint, bisa langsung ke Facebook, bisa langsung ke YouTube, atau kita bisa simpan dulu di komputer kita ya. Nah, kita mau simpan dulu nih di komputer kita. Ini kita klik yang ini yang ada gambar disket atau flash disk, kita klik. Nah, formatnya kita sudah format, ada Windows Media Player, ada QuickTime Move. Mohon maaf Pak, nggak kelihatan layarnya Pak, tayangannya. Oh sorry ya, saya belum share ya. Oke, sebentar, saya belum share tadi. Nah ini, saya ulang lagi. Ini ya, ketika kita mau save, mau kita publish, ya kan? Kita lihat di sebelah kanan atas ini, ada namanya publish render ya, ada atau render video. Untuk yang sering membuat video pasti tahu apa itu render ya. Ini kita klik aja. Nah di sini ada langsung bisa menjadi PowerPoint presentasi ya atau slideshow, kemudian ada Facebook, bisa langsung ke YouTube atau bisa simpan di komputer kita. Kalau kita mau simpan di komputer kita dulu, langsung aja kita klik ini, maksudnya ada gambar disket dan flash disk, kita klik. Nah nanti formatnya itu ada WMV, Windows Media Player ya, ada QuickTime Move, kemudian ada AVI ya, atau bisa PNG. Kita maunya gambar aja nih, oh bisa kita save menjadi PNG, kemudian menjadi JPG ya kan. Nah tapi hanya itu saja. Kemudian ukurannya bisa kita ukur-ukur, bisa 360 itu untuk web mobile, ada 640 ini ada normal ya, size normal, tapi kalau mau HD 720, Full HD 1080 gitu ya. Dan paling mentok adalah Full HD, belum sampai 4K gitu kan. Untuk frame rate Bapak Ibu bisa menggunakan standar saja yaitu 50 gitu kan. Tapi kalau misalnya mau lebih bagus lagi frame rate-nya bisa kita apa namanya? Oh, nggak bisa. Jadi paling besar itu adalah 50 karena ini hanya sedikit tadi ya medianya. Nah, ini untitled-nya nama misalnya ini adalah video pembelajaran matematika. Nah, jadi jangan lupa untuk
kita tahu penyimpanan mau di mana di. Ini kan C user dokumen video pembelajaran ya. Misalnya kita mau taruh di video di sini ya. Nah, ini kita select dulu, select folder, nanti dia akan menyimpan di sini dan rename-nya adalah ini. Ketika sudah selesai, langsung kita checklist aja dan dia akan rendering. Nah, preparing to creating video. Ya. Nanti setelah jadi gitu kan, formatnya akan sesuai dengan yang tadi kita sudah setting Bapak Ibu, seperti itu. Cuma render video ini sedikit lama ya. Karena untuk merender ini dia frame-nya adalah 50, jadi satu-satu dia klik satu-satu, nanti lama-lama akan selesai. Seperti itu. Oke, sambil menunggu rendering, mungkin ada pertanyaan yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Fikri. Mungkin durasi waktunya sudah cukup. Ya, karena kita terbatas waktu ya, jadi kita tidak berlama-lama. Ya. Betul. Ya, mungkin nanti kalau ada waktu lagi di kuis interaktif nanti bisa kita lanjutkan. Kita lanjut ke narasumber berikutnya. Terima kasih kepada Pak Fikri, sahabat rumah belajar dari Provinsi Banten. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tips pembatik yang akan disampaikan oleh Ibu Lilis Lisnawati SPD. Beliau merupakan sahabat rumah belajar dari Provinsi Banten. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dian. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru hebat semuanya. Izin share screen. Saya Lilis Lisnawati, sahabat rumah belajar dari Provinsi Banten. Sudah terlihat, Bu Dian? Belum. Oh, belum. Belum, ya? Bu. Iya. Mau sedang loading. Iya, sedang loading. Oke, siap. Oke, sudah. Sudah terlihat ya? Ya, sudah, Bu. Baik, saya fullkan dulu. Baik Bapak Ibu, izin menyampaikan jika kita tadi belajar bagus sekali terkait dengan teknologi untuk pembelajaran abad 4.0, teknologi 4.0. Nah, sebagai seorang guru hendaknya kita memang mengupdate diri untuk terus belajar terutama terkait teknologi pendidikan, terlebih saat era pandemi ini. Untuk itu, pada siang hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua, tadi sudah disampaikan oleh sahabat kami bahwa salah satu pengembangan keprofesionalan berkelanjutan dari Kemdikbud adalah kegiatan pembatik. Nah, kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana mengikuti kegiatan BIMTEK pembatik itu sendiri. Ini tentang saya, ini beberapa media sosial saya, ada WhatsApp, Instagram, blog, YouTube, dan sebagainya. Moto hidup saya adalah belajarlah sesuai dengan zamannya. Hanya di rumah belajar, kita belajar asik di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Apa itu pembatik? Pembatik sendiri adalah kepanjangan dari pembelajaran berbasis TIK, yang merupakan program peningkatan kompetensi TIK guru dengan mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru sesuai dengan standar UNESCO, yaitu terdiri dari 4 level. Level pertama literasi, kedua implementasi, ketiga level kreasi, dan terakhir adalah level berbagi. Ini adalah bentuk dari kegiatan berbagi kami yang berada di level 4 Bapak Ibu semua. Nah, antusiasme dari para guru-guru Indonesia cukup luar biasa pada kegiatan pembatik di tahun 2020 ini. Pada level 1 terdiri atas 6.800 peserta, berbeda dengan pada level 1 di tahun berikutnya sudah naik lagi menjadi 28.674 peserta.
Di tahun 2000 lumayan besar, yaitu 70.312 peserta. Ini adalah data dari Pusdatin Kemdikbud. Nah, di tahap ke-1, kedua, untuk tahap ke-1 dengan rank masih tinggi, tahap kedua sudah mulai mengalami penurunan. Jumlah total peserta 13.248, yang lulus hanya 5.007 orang. Lanjut ke level 3, 4.070, dan yang lulus adalah 2.450. Nah, kami berada di tahap berikutnya, di tahap level 4, yang sudah mengalami beberapa 3 tahapan dan tereliminasi tentunya. Bagaimana cara pendaftaran pelatihan workshop secara online ini, terutama kegiatan pembatik? Pertama, Bapak Ibu lakukan registrasi akun terlebih dahulu, di mana pasti di laman simpatiknya dengan mengklik tombol register di sudut kanan atas untuk mendapatkan akun. Ini adalah langkah pertama. Langkah kedua yaitu login dengan akun tadi yang sudah dimiliki masih di laman simpatiknya. Langkah ketiga, pilih pelatihan dan workshop yang sesuai diminati oleh Bapak Ibu semua. Jika ingin memilih kegiatan pembatik, silakan klik kegiatan pembatiknya. Jika ingin mengikuti kegiatan workshop yang lainnya, juga tertera banyak workshop yang menunjang keprofesionalan Bapak dan Ibu guru semuanya. Kemudian menunggu konfirmasi dari panitia, selalu cek di laman simpatiknya pada akun masing-masing. Ini adalah beberapa tahap diklat. Di kegiatan pembatik ada 4 tahapan Bapak Ibu. Tahap pertama adalah level 1, level literasi. Kemudian tahap kedua implementasi. Tahap ketiga kreasi. Tahap keempat yaitu berbagi. Nanti lanjut tahap berikutnya menjadi Duta Rumah Belajar yang merupakan tangan kanan Kemdikbud dalam penyampaian teknologi informasi komunikasi bagi Bapak Ibu guru di seluruh negeri. Untuk step pada level pertama yang dapat saya bagikan Bapak Ibu, pertama tadi registrasi melalui daring, mengikuti diklat ya dengan cara mengunduh materi, kemudian melakukan ujian daring, lalu mendapatkan sertifikat level 1. Kuncinya sering membaca modul, mengerjakan kuis, kemudian jangan lupa siapkan fisik, psikis pada saat ujian. Pastikan jaringan internet stabil supaya terrekod dengan sempurna dan ujian akhir 100% dari materi yang telah Bapak Ibu baca pada modul. Lalu bagaimana dengan level 2? Level 2, Bapak Ibu berarti tetap sama melakukan registrasi terlebih dahulu. Ada tugas yang harus diupload ke YouTube. Salah satunya adalah video pembelajaran. Tadi materi-materinya sudah disampaikan oleh sahabat rumah belajar saya. Kemudian ada juga ujian daring dan jika lulus pasti mendapatkan sertifikat di level 2. Apa saja yang harus diperhatikan? Perhatikan adalah selalu baca modul, kerjakan kuis yang ada di modul, jangan menunda pekerjaan tugas, terutama untuk pembuatan video dan proses penguploadan. Jangan sampai injure time ya, sudah deadline, akhirnya terkendala dan menyusahkan. Kemudian tugas membuat vlog. Nah, videonya tadi berupa vlog ya, yaitu berisi tentang praktik terbaik atau best practice dengan komposisi penilaian 60% dan melakukan ujian akhir dengan komposisi penilaian 40%. Ingat, setiap ujian akhir pastikan kondisi fisik, psikis dalam keadaan prima, jaringan internet pun tidak terganggu. Ini adalah tahapan di level 3. Pertama, registrasi ulang, kemudian unggah karya konten pembelajaran, lakukan ujian daring, baru mendapatkan sertifikat di level 3. Apa saja yang harus diperhatikan? Pertama, Bapak Ibu harus rajin membaca modul, kerjakan kuis, kerjakan refleksi yang ada pada modul. Jangan lupa tetap melakukan mengerjakan tugas pada waktunya, jangan ditunda. Tugasnya dapat berupa video pembelajaran atau juga multimedia pembelajaran interaktif. Contohnya adalah
software dari Articulate Storyline 3 kalau kegiatan pembatik di tahun ini. Kemudian pilih tugas sesuai kemampuan. Misalkan Bapak Ibu sudah mendalami materi tentang video pembelajaran, pilihlah tugas video pembelajaran. Namun Bapak Ibu jika ingin membuat produknya berupa multimedia pembelajaran interaktif, ini juga bisa dilakukan dengan tadi fokus dan sesuai kemampuan. Jangan lupa aktif di forum diskusi Bapak Ibu, ikuti kegiatan pendalaman materi secara online dengan durasi absensi yaitu 10% dan rajin belajar membaca modul dengan presentasi 30%. Lalu masuk ke tahap berikutnya. Ada level 4. Di level 4 ini peserta merupakan perwakilan dari provinsinya masing-masing. Tiap provinsi untuk tahun ini diambil 30 peserta terbaik, kemudian melakukan inovasi pembelajaran dan berbagai pengetahuan, melakukan best practice di sekolahnya masing-masing, dan melakukan sosialisasi kegiatan berbagi atas ilmu yang telah diperolehnya. Kemudian dapat lulus di level 4 setelah menyetorkan seluruh tugas-tugasnya, mendapatkan sertifikat, dan nanti diambil salah satu orang terbaik lagi di provinsinya masing-masing dan dikukuhkan sebagai duta rumah belajar tahun 2020. Adapun tipsnya yang dapat saya bagikan yaitu membaca modul dan kerjakan kuis. Jangan sungkan untuk berbagi dengan siapapun, karena pada prinsipnya berbagi itu mungkin kecil bagi kita, namun bisa berarti besar bagi orang lain. Aktifkan sosial media yang ada, berkolaborasi dengan teman untuk berbagi, seperti kegiatan kali ini, membuat blog, yaitu karya tulis, kemudian membuat vlog, berisi best practice dan kegiatan sosialisasi berbagi, melakukan tatap maya atau tatap muka jika memungkinkan. Tugasnya full 100% dari blog, vlog, dan tatap maya atau tatap muka. Akhir dari kegiatan ini, pengukuhan menjadi duta rumah belajar. Apa itu duta rumah belajar? Duta rumah belajar merupakan perpanjangan tangan dari Pustekom yang sekarang berganti nama menjadi Pusdatin Kemdikbud dalam melakukan pengembangan pendayagunaan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk pembelajaran di masing-masing provinsinya, terutama portal pembelajaran gratis milik pemerintah. Sebagaimana kita ketahui ada portal rumah belajar pada laman belajar.kemdikbud.go.id. Ternyata menjadi seorang duta itu memiliki banyak manfaat Bapak Ibu. Yang pertama pasti menjadi wajah perwakilan pemanfaatan TIK bagi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, terutama khususnya rumah belajar. Yang kedua, berkesempatan mengikuti bimbingan teknis pengembangan bahan ajar baik di pusat maupun daerah. Berkesempatan dilibatkan pada acara kegiatan pemanfaatan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan baik di pusat maupun daerah, dan bertemu serta bertukar wawasan dengan guru-guru yang berprestasi di seluruh provinsi Indonesia. Jadi begitu besar manfaatnya. Oleh sebab itu, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu hebat semua, yuk kita mulai mengupgrade diri, terus mengaktualisasikan diri terutama pada hal-hal yang positif, yaitu salah satunya kegiatan yang tengah kami ikuti pada BIMTEK Pembatik ini. Ini adalah kunci dari perjalanan saya, yaitu pertama harus ada motivasi Bapak Ibu, terutama motivasi intrinsik dalam diri kita. Motivasi ini harus disesuaikan juga dengan tujuan, ya. Tujuannya apa? Karena semua yang ada yang kita lakukan itu tergantung dari tujuannya. Dan dibuktikan melalui attitude, performance, ide dari kita. Sikap kita setelah kita mempunyai tujuan, berkomitmen, memiliki inovasi, sikap kita itu harus seperti apa? Apa berdiam diri atau bersemangat, tekun, bekerja keras, dan tunjukkan melalui performance.
Karena orang lain tidak akan tahu bagaimana kita kalau kita tidak bisa mengaktualisasi diri. Dan tuangkan ide-ide kreatif sebagus mungkin, ide positif demi bangsa tentunya, demi khususnya untuk dunia pendidikan ini. Dan pasti akhir dari semua ini adalah kesuksesan. Sesuai dengan goalnya tadi, Bapak Ibu niatkan untuk apa? Suksesnya akan dicapai. Begitu kiranya yang dapat saya bagikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Sahabat Rumah Belajar Dian Aryani. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lilis. Luar biasa ya. Pemaparan materi tentang tips tentang tips pembatik ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikuti diklat-diklat gratis dari Kemdikbud dan salah satunya pembatik, nanti bisa menyimak tips ini dan dipraktekkan di tahun depan. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, itu ada Ibu Nyoman Sri Damayanti SPD. Beliau merupakan sahabat rumah belajar dari Provinsi Bali. Kali ini beliau akan menyampaikan tentang model discovery learning memanfaatkan rumah belajar. Silahkan Ibu. Terima kasih Bu. Saya izin share screen dulu. Halo Bu Nyoman. Halo. Apa terdengar suara saya Bu? Halo. Iya, tapi putus-putus Ibu. Saya terdengar Bu Nyoman, terdengar. Terdengar jelas di tempat saya. Terdengar Ya, Bu. Oke. Saya izin share screen Ibu. Ya, silahkan. Apa terlihat ya screen saya? Sudah. Terlihat Bu. Ya. Siap. Nggih. Terima kasih. Selamat siang sahabat semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya tunggu dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sri Darmayanti. Saya adalah salah satu sahabat rumah belajar dari Bali tahun 2020, Kabupaten Karangasem. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Go-Block Discovery Inquiry Learning Rumah Belajar. Nah, apa maksudnya Go-Block ini? Bukan artinya bodoh ya, Go ini artinya saya memanfaatkan aplikasi dari Google, kemudian blog itu saya memanfaatkan blog untuk saya mengajar dalam pembelajaran selama pandemi ini. Kemudian Discovery Inquiry Learning dengan memanfaatkan rumah belajar itu adalah model pembelajaran Discovery Inquiry Learning yang saya pakai dengan pemanfaatan fitur-fitur dari fitur-fitur dari rumah belajar. Nah, kemudian mohon maaf, screen saya agak macet ini. Halo. Ya, halo. Apa suara saya terdengar? Iya. Terdengar. Jelas Bu, jelas, sangat jelas. Nah, adapun model Discovery Inquiry Learning yang saya pakai itu adalah menggunakan buku panduan yang ada di Kemdikbud ya. Di sini saya sudah mendownload, bisa dilihat di halaman blog saya yaitu di duniasainsmapel.xyz. Seperti itu. Nah, bagaimana pemanfaatannya? Nah, seperti ini. Kerangka berpikir yang saya pergunakan adalah bagaimana caranya kita mendekati 4C yang dituntut dari tantangan keterampilan abad 21 itu sendiri, yaitu critical thinking, communication, collaboration, creativity. Seperti yang kita ketahui, model pembelajaran yang dipergunakan selama PJJ ini adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan TIK di dalamnya. Karena sifatnya online, jadi saya menggunakan portal rumah belajar, yaitu sumber belajar dan buku sekolah elektronik LabMaya untuk melakukan PJJ di sekolah saya. Seperti apa pelaksanaan model pembelajaran Discovery Learning bisa dilihat di sini. Konsep dasar inquiry itu sendiri adalah melakukan penyelidikan. Karena saya adalah guru IPA SMP,
saya melakukan berbagai penyelidikan dengan cara mengamati di alam ya. Mengamati beberapa materi di alam yang terkait dengan topik yang saya pergunakan. Nah, kemudian di tahap discovery itu sendiri ada penemuan. Dari sana kita tidak langsung memberikan materi, penjelasan materi, tapi diawali dulu dengan penyelidikan. Nah, model pembelajaran yang saya pakai ini tentunya menekankan pada student center approach, di mana siswa diajak berpikir kritis dan analitis untuk menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dikemukakan. Nah, ini dia. Kenapa saya menggunakan model pembelajaran? Karena nanti model pembelajaran ini nanti dipakai ya, bisa dipakai untuk saya misalnya menulis karya ilmiah, untuk penelitian tindakan kelas itu bisa dipakai untuk naik pangkat. Jadi Bapak Ibu saya sarankan untuk mendokumentasikan segala praktik baik yang Bapak Ibu telah laksanakan seperti itu. Nah, ini adalah sintak model discovery inquiry learning. Yang pertama ada tahapan stimulation. Apa itu stimulasi? Stimulasi itu adalah memberikan rangsang, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa mengamati sebuah gambar. Nah, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah atau problem statement. Jadi, dari pengamatan atau apa yang Ibu sajikan, misalnya demonstrasi, itu siswa diajak bertanya, dan bertanya, sehingga dapat memberikan sesuatu permasalahan kepada siswa. Jadi siswa itu diajak berpikir, kenapa bisa terjadi ini, kenapa bisa terjadi itu, dan bisa membuat suatu hipotesis. Misalnya, bagaimana cara untuk melakukan sesuatu. Jadi siswa berpikir, oh sesuatu itu bisa dilakukan dengan cara X, seperti itu misalnya. Itu namanya membuat suatu hipotesis. Nah, kemudian dari pemikiran-pemikiran siswa, pertanyaan-pertanyaan siswa yang digali, kemudian kita diajak mengumpulkan data, mengolah data, kemudian membuktikannya dari sumber-sumber yang relevan, dan terakhir diajak untuk menarik kesimpulan. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan itu saya menggunakan blog. Kemudian Go itu sendiri artinya Google, yang saya pergunakan adalah Google Classroom, Google Site, Google Form, di mana pada blog itu saya tautkan dengan sumber-sumber belajar, yaitu sumber dari portal Rumah Belajar. Seperti itu. Nah, kemudian seperti apa pemanfaatan blog saya? Ini adalah blog saya. Ini blog sederhana ya, mungkin saya menggunakan Blogspot. Nah, di sini dengan blog Bapak Ibu bisa mencantumkan apa saja yang ingin Bapak Ibu capai. Misalnya saya di sini ingin mencantumkan perangkat KBM, materi itu ada kelas 7, 8, 9 karena saya mengajar IPA. Kemudian ada soal online, alat peraga. Ini khusus untuk Rumah Belajar, saya khususkan jadi satu. Ada artikel-artikel penelitian, ini kebetulan saya ikut guru penggerak dan kepegawaian. Khusus untuk materi, misalnya pemanfaatan model discovery inquiry learning yang saya sudah terapkan seperti ini. Caranya, bagaimana cara saya menginformasikan kepada peserta didik saya untuk masuk ke blog ini? Saya menggunakan aplikasi dari Google Classroom seperti ini. Nah, ini adalah Google Classroom saya. Saya informasikan, selamat pagi peserta didik kelas 7, silahkan misalnya dilakukan pengamatan, pencatatan sesuai pada link di bawah, kemudian hasilnya dilaporkan di buku tugas IPA, seperti itu. Jadi nanti siswa itu tinggal mengklik saja dia di sini. Ya, diklik di sini, dia akan tertuju pada tautan blog saya. Dalam tautan blog saya ini, topik yang saya bahas misalnya ya, ini karena beberapa topik dengan model discovery inquiry learning. Misalnya ini topiknya wujud zat ya. Saya memasukkan langkah-langkah atau sintak model discovery inquiry learning yang tadi itu ke dalam penjelasan di blog saya ini. Pertama saya melakukan seperti biasa ya, kita melakukan salam, menanyakan kabar, menanyakan kesehatan anak-anak, seperti itu. Nah, dimulai dari sini saya memberikan persepsi. Pernahkah anak-anak mengamati ibu yang memasak air? Ketika air sudah beberapa menit dipanaskan, apa yang dapat anak amati? Jadi siswa mulai berpikir. Nah, kemudian di sini jangan lupa kita memberikan tujuan pembelajaran agar tidak melebar pembelajarannya.
Kemudian tahap stimulus, saya memberikan sebuah gambar. Misalnya ini ada berbagai macam zat. Ya. Nah, silakan siswa diajak mengidentifikasi masalahnya. Wujud zat dari masing-masing gambar itu kira-kira apa? Seperti itu. Nah, siswa diajak mengamati. Di sini saya membuat pengamatan sebuah detektif sains. Jadi saya ibaratkan ya siswa itu adalah seorang detektif. Nah, sekarang di sini Ibu tugaskan untuk menemukan benda-benda di sekeliling kalian sebanyak mungkin, kemudian dicatat nama bendanya dan amati bagaimana ciri-cirinya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu. Jadi siswa itu akan di rumah, dia akan mencari barang-barang atau benda-benda di sekeliling, kemudian dia akan melakukan pencatatan seperti ini. Nomor, saya isi tabel ya, nama benda, deskripsi ciri-cirinya. Nah, hal yang saya banyak temui yaitu di WhatsApp, saya diberikan pertanyaan, Bu, ciri-ciri apa yang harus saya amati? Nah, ini terkait dengan tujuan pembelajaran. Jadi penting di atasnya kita memberikan tujuan pembelajaran. Nah, untuk memverifikasi data, setelah peserta didik itu mengamati, melakukan pencatatan, melakukan penemuan, nah kemudian kita memverifikasinya. Nah, di sini saya menggunakan portal Rumah Belajar, yaitu fitur sumber belajar yang sudah saya download, kemudian saya tautkan linknya ke sini dengan cara mengembed ya, seperti ini. Jadi siswa bisa langsung menonton. Tinggal diklik ya, di sini agak macet ya saya. Ya, seperti itu, nanti tinggal diklik di sini. Kemudian, nah, untuk tahap generalisasi kita tinggal menyimpulkan saja apa yang sudah anak-anak amati di sana. Pastinya anak-anak itu kita ajak dia bertanya ya, apa yang sudah diamati, bagaimana apa menyenangkan apa tidak, seperti itu. Kita lakukan juga komunikasi di sini. Nah, kemudian di sana seperti biasa disimpulkan saja materinya apa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Seperti itu. Penggunaan blog saya dalam belajar dan banyak lagi yang lain ya. Contohnya ini, saya menggunakan soal online. Ini ada juga Bapak Ibu dapat menggunakan blog ini seperti ini. Misalnya saya membuat games ya, cocoklogi rumah belajar seperti itu, game mencocokkan gambar, jadi bisa ditautkan di sini. Di blog misalnya ini, mencari yang sama. Jadi gambar yang sama itu dicari seperti itu. Jadi dengan blog, Bapak Ibu dapat menuliskan apa yang ingin Bapak tulis, Bapak Ibu tulis, kemudian bisa diberikan linknya kepada siswa seperti itu. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana saya mencari sumber belajar. Sumber belajar itu Bapak Ibu dapat Bapak Ibu cari ya di ini. Bapak Ibu dapat mendaftar terlebih dahulu di belajar.kemdikbud.go.id. Jika mencari sumber belajar, maaf dulu ini karena banyak. Ya, misalnya ini ada sumber belajar berupa media interaktif ya, seperti ini. Kita bisa pilih, di sini ada banyak. Ini untuk SMP ya. Ya, ini bisa diklik seperti ini. Ada pendahuluan, indikator, misalnya apa. Di sini ada materinya, sampai tesnya juga ada di sini. Di sumber belajar ini. Kemudian yang dalam bentuk video ada juga. Misalnya Bapak Ibu kembali ke halaman awal atau beranda awal dari portal Rumah Belajar. Di sana Bapak Ibu bisa mengklik sumber belajar. Nah, di sini silakan dipilih videonya. Misalnya ya, misalnya video terbaru, video terpopuler itu sudah ada di sana. Tingkat pendidikan, misalnya saya SMP ya. Nah, di sini ada pilihannya, videonya. Untuk mata pelajaran apa, saya klik di sini misalnya IPA. Misalnya ini ya. Atau komponen tata surya, saya klik di sini. Nah, seperti itu. Ini bisa di-download Bapak Ibu, tinggal diklik aja download seperti ini. Ya, sudah. Oh iya, Nak. Bumi yang kita tempati ini. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Nyoman atas penjelasannya, luar biasa ya Bu. Baiklah, sebelum kita lanjut ke narasumber kita yang terakhir, sebenarnya
kembali narasumber yang kedua. Kita ada pertanyaan tadi dari Ibu Eka Wastuti Riani. Ini untuk Bu Lilis ya. Pertanyaannya, beberapa bulan yang lalu, saya pernah mengikuti pembatik level 1 sampai ujian karena kemudian mendaftar di level 2 tapi tidak mengikuti materi sama sekali. Apabila nanti saya ingin mengikuti program pembatik kembali, apa saya harus mengulangi dari level 1? Silahkan Bu Lilis dulu ya. Nanti ada juga pertanyaan untuk Bu Nyoman nih satu lagi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Dian. Saya coba jawab ya, Bu Eka Wasitik Iriani. Ibu ini sudah mengikuti kegiatan pembatik level 1, berarti kan ya sudah dinyatakan lulus, demikian ya Bu Eka. Apabila Bu Eka telah dinyatakan telah lulus di level 1, silahkan mendaftar untuk level berikutnya yaitu level 2. Namun pada kesempatan di level 2 ini Bu Eka tidak mengikuti kegiatan sama sekali. Bagaimana apa yang harus dilakukan? Berarti untuk mengikutinya lagi bisa langsung naik ke level 3 dan level seterusnya, Bu Eka harus mengulang kembali untuk di level 2-nya. Demikian Bu Eka yang bisa saya jawab karena Bu Eka kan belum tuntas ya, belum mendapatkan sertifikat kategori belum lulus. Jadi silakan mendaftar kembali untuk di level 2-nya. Demikian Bu Dian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lili. Selanjutnya pertanyaan untuk Bu Nyoman dari Pak Asep Tejakusuma. Bagaimana caranya mengembed tadi ya, mengembed tautan video kita di blog. Apabila sudah di-download videonya dari rumah belajar, bentuknya seperti apa? MP3 atau WMF? Mungkin nanya ininya, extensionnya. Terima kasih Bu, silahkan dijawab. Halo, ya. Bapak siapa tadi? Bapak Asep ya. Bentuknya dalam format MP4, Pak. Nah, misalnya di blog kita ya, ini di blog yang saya buat dengan Blogspot ya, saya cari dulu karena saya sudah keluarkan tadi. Bisa disalin dengan alamat URL-nya, Pak. Iya, Bu. Disalin alamat URL-nya. Oh iya. Sebentar saya share screen dulu. Ya. Misalnya ini ya Pak, saya ingin memposting sesuatu. Apa bisa terlihat dulu screen saya? Ya. Bisa. Misalnya di sini. Terlihat. Nah, seperti ini ya, kita buat judul seperti itu misalnya webinar misalnya seperti itu ya, seperti biasa. Kemudian Bapak Ibu tulis kata-katanya seperti itu. Untuk mengembed silahkan diklik yang di sini. Ini untuk Blogspot ya, Bapak? Iya, Bu. Nah, klik di tampilan HTML-nya. Ya, seperti itu dia. Nah, kemudian misalnya ya, saya cari materinya dulu. Ini saya close dulu. Misalnya di Drive ya, saya lihat untuk gininya sama, Pak ya. Misalnya seperti ini ya. Bapak masukkan dulu filenya itu ke Drive, kemudian cari linknya. Misalnya saya contohkan saja ya Pak. Ya, saya contohkan saja untuk ini ya yang saya temukan saja dulu langsung silabus atau ini tugas pembatik saya. Nah, di sini ada ya. Di sini ada dibagikan ya. Saya pindahkan dulu. Ini ada bagikan. Seperti biasa, kita ganti dengan siapa saja yang memiliki link ini. Sudah selesai. Kemudian bisa Bapak Ibu lihat lagi, dibuka jendela baru. Seperti itu. Cara ini untuk mengembed ya. Untuk mengembed. Nah, di sini silahkan diklik lagi. Di sana ada sematkan item. Ya, di situ ada iframe dan seterusnya, Bapak Ibu copy. Oke. Ini teknis ya, agak lama sedikit. Iya. Seperti itu silahkan di-copy seperti ini. Di-copy saja di sini, copy paste biasa. Nah, untuk width-nya supaya pengaturannya pas dengan Blogspot kita, pakai saja 100% seperti itu. Width-nya diganti. Kemudian dipublikasikan seperti itu.
Untuk ini misalnya ya, saya labelkan misalnya rumah belajar seperti itu. Saya publikasikan. Bagaimana tampilannya di sini? Saya lihat di blog saya. Nah, kemudian seperti ini. Nah, ini dia tadi kan webinar judulnya. Ya, seperti itu. Nah, di sini dia sudah dia terembed dalam blog kita dengan metode embed. Seperti itu, Bapak. Bagaimana? Ya, Bu, terima kasih. Bisa tonton, ya. Seperti ini ya. Baik, terima kasih Bu Nyoman. Baik, Bu, terima kasih Bu Nyoman. Saya stop share ya. Iya. Ya. Iya, siap. Oke, persiapan untuk materi berikutnya itu kembali lagi kita ke teknik mudah dan cepat dalam pembuatan video pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Hoiriani Pohan SPD dari Sahabat Rumah Belajar Sumatera Utara. Ibu sudah siap? Siap, Ibu. Halo, Bu. Iya, siap. Iya, silahkan, Bu. Ibu, apain? Jadikan saya host dulu, Ibu. Nggak bisa share screen saya, Ibu. Pak Fikri. Sebentar. Saya juga bukan host nih. Ya, sebentar. Iya, Pak Fikri silahkan dijadikan host terlebih dahulu. Oke, sudah Bu Pohan sudah. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, silahkan. Sama-sama. Silahkan. Oke, Ibu, tadi sampai sini ya Bapak Ibu. Oke, dalam video pembelajaran kita harus ada video, rekam video presentasi guru. Yang kedua ada audio atau aset suara, narator, dan musik latar. Ini berguna untuk mempercantik ya Ibu, untuk sebagai lebih menarik kepada siswa kita. Yang ketiga ada grafis, aset visual berupa teks dan gambar. Tadi tuh saya sudah menampilkan Ibu, tapi terlalu berat di laptop jadi ngeblank. Maaf ya Bapak Ibu. Yang kedua ada animasi pendukung video tutorial dalam pembelajaran. Nanti saya share ya Bapak Ibu di chat, itu untuk bonus kita hari ini. Saya akan menge-share animasi aset-aset yang berguna untuk dalam video pembelajaran Bapak Ibu nantinya. Oke, yang berikutnya ini dalam pembuatan video harus ada kamera yang digunakan dalam merekam presentasi guru. Kamera itu tidak hanya harus kamera yang mahal ya Bapak Ibu, bisa kita gunakan melalui handphone seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada contoh kamera melalui handphone ataupun kamera webcam. Dan kemudian ada namanya perekam suara, yaitu mikrofon. Itu menangkap suara ataupun jenis-jenis mikrofon seperti hand mic, clip on, gun mic ataupun shotgun mic. Baru yang ketiga ada tripod, itu berguna untuk membantu kamera kita agar lebih stabil dan tidak goyang dalam pembuatan video. Yang keempat yaitu ada lightning, yaitu alat pencahayaan atau pengambilan gambar yang lebih cerah. Ini Bapak Ibu kalau kita menggunakan handphone, saya sarankan harus menggunakan namanya light ring yang bisa ditempelkan di handphone. Jadi pencahayaannya itu lebih cantik ya Bapak Ibu. Kalau di Shopee banyak Bapak itu sekitar harganya 150.000 sampai 300.000 Bapak Ibu. Yang kelima yaitu ada komputer dipergunakan untuk proses editing. Ini kalau bisa Bapak Ibu saya sarankan ya Core i3 lah minimal Bapak Ibu kalau komputer. Ini Bapak Ibu ada contohnya, ini menggunakan handphone, kamera, ada juga mikrofon pakai mic. Ini ada penyangga yang digunakan untuk smartphone. Jadi gambarnya lebih stabil Bapak Ibu. Di sini ada lensa tambahannya. Ini harganya sekitar 400 ribuan Bapak Ibu di Shopee. Tapi untuk mendapatkan hasil yang bagus di dalam kamera. Baru sini ada yang namanya, oke, yang ini yang ada namanya lightning kamera, yaitu ada red hat, ada dim light, ada light. Ini pencahayaan untuk video pembelajaran yang untuk pembuatan syuting video ya Bapak Ibu. Baru yang berikutnya ini ada, sebelum kita membuat video pembelajaran, kita harus tahu, tentukan dulu materi indikator pencapaian kompetensinya apa Bapak Ibu. Ini harus sesuai dengan kurikulum. Yang kedua harus kita menentukan ide dan imajinasi konsepnya. Kita catat dulu dalam buku catatan kita konsep apa yang harus kita gunakan dalam metode pembuatan video. Yang ketiga, kita kumpulkan aset-aset audio visualnya, baik itu teks, gambar, background, semuanya harus disimpan dalam suatu
file. Yang keempat yaitu ada susunan storyline secara detail. Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu susunan storyline-nya seperti apa. Yang kelima ada rekaman presentasi menjadi materi video, audio, atau visual supaya lebih sempurna. Yang kelima yaitu ada menjadi video yang lebih unik. Oke Bapak Ibu, kalau bisa kita membuat video pembelajaran untuk anak-anak itu harus yang unik, sesuai dengan merekanya Bapak Ibu. Jadi ya lebih supaya mereka lebih tertarik. Biasanya menggunakan ke kartun, imajinasinya seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, ini ada saya contohkan penyusunan naskah video pembelajaran ataupun storyline. Ini Bapak Ibu ada contohnya. Seperti ini Bapak Ibu contohnya. Yang pertama itu kita misalnya pertama anak-anak pernahkah mengistilahkan seni atau budaya ini namanya bumper. Pembukaan kita mau membuat video pembelajaran kita harus materinya harus kita sesuaikan dengan kehidupan anak-anaknya dulu. Kita tanya dulu kebutuhan anak-anaknya Bapak Ibu. Itu durasinya kalau saya biasanya menggunakan 15 menit. Yang kedua ada nama video introduction, itu perkenalkan. Bumper-bumper kita seperti apa, misalnya bisa melambangkan sekolah kita, itu sekitar 20 detik. Baru yang ketiga ada kata halo. Halo sahabat bersama ini, sepertinya halo anak Bapak Ibu sekalian, itu biasanya berdurasi 5 detik kalau saya sih Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini contoh-contoh daripada video pembelajaran seperti ada Camtasia, PowerPoint, ataupun video script yang dibuat Bapak Fikri tadi itu contoh daripada video pembelajaran. Ada juga kita menggunakan video Camtasia. Kalau kami tugas membatik yang level 3 waktu kemarin itu saya menggunakan Camtasia dan penggabungan dengan PowerPoint. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Ibu, saya kembalikan ke moderator untuk Ibu Dian. Terima kasih Ibu Dian waktunya. Baik, terima kasih Bu. Iya, boleh di stop share screen dulu Bu. Oke Bu. Baik, kita lihat di kolom chat ada pertanyaan atau tidak ya mengenai materi pembuatan video ini ya. Kalau nggak salah tadi di awal ada yang bertanya, oh sudah dijawab tadi ya pertanyaannya. Mau bertanya, mau bertanya ini dari Bu Eno Yanti tadi, pertanyaannya sudah tadi ya. Maaf mau bertanya, bagaimana cara atau langkah-langkah prosedur supaya video pembelajaran yang kita buat bisa masuk ke konten video pembelajaran di rumah belajar? Terima kasih. Halo Bu. Halo Ibu Khairiani. Halo Bu. Oke baik. Halo Bu. Iya mungkin Bu Khairiani belum di. Halo Ibu. Halo Bu Khairiani. Iya Ibu. Iya. Iya. Sudah terdengar tadi pertanyaannya? Ya Ibu, apa Ibu pertanyaannya? Baik, saya ulangi tadi pertanyaannya. Bukan Bu, tadi pertanyaannya, bagaimana cara atau langkah-langkah supaya video pembelajaran yang kita buat bisa masuk ke konten video pembelajaran di rumah belajar? Oke Ibu, kita harus daftar dulu Ibu di sumber belajarnya, kita login. Nanti situ ada Ibu tata caranya Ibu. Di sumber belajar ya Ibu masukkan kontennya Ibu. Bisa langsung di share screen Bu dari akun sumber belajarnya. Ya, mungkin bisa dibantu sebentar untuk share screen bagaimana. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah membuat video pembelajaran bisa membagikan ke sumber belajar. Sinyalnya Ibu susah saya di sini Ibu sinyalnya. Siap. Sinyal saya susah Ibu. Iya. Ya, terima kasih. Ya betul. Jadi nanti Bapak Ibu yang ingin memasukkan konten video pembelajaran ke rumah belajar, tentunya Ibu harus memiliki akun terlebih dahulu. Jadi kalau mau mendownload atau mau upload itu harus memiliki akun terlebih dahulu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan buat dulu akun di sumber belajar. Nanti bagaimana pembuatan akunnya nanti insya Allah akan dibantu. Nanti bisa ditanya di kolom chat atau nanti bisa ditanyakan lebih lanjut di luar forum ini. Jadi kemudian juga
untuk pemberitahuan nih Bapak Ibu untuk memasukkan konten video pembelajaran atau itu MPI dan lain sebagainya, itu memang kita butuh akun yang pertama, yang kedua itu juga ada daftar tayang. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau kita masukkan hari ini tidak akan tayang hari ini juga gitu. Jadi ada daftar tunggu, mungkin ada pemeriksaan dari pihak Pusdatin sehingga konten-konten yang masuk ke dalam sumber belajar ini dapat terverifikasi dan tentunya berkualitas. Nah, sebelum kita lanjut ke kuis pembelajaran, ke kuis interaktif, mungkin saya juga tadi pagi itu ada melakukan sosialisasi juga di kabupaten. Kebetulan kita berkoordinasi dengan tim penilai Dupak ya, bagi Bapak Ibu yang PNS atau CPNS. Jadi ternyata pembuatan video pembelajaran ini bisa termasuk ke dalam karya inovatif Bapak Ibu. Jadi bisa masuk untuk penilaian Dupak. Jadi tidak hanya sertifikat dari pembatik saja. Tapi dengan syarat kalau kita buat video pembelajaran itu minimal 15 menit itu dapat angka kreditnya 1. Itu termasuk karya yang simpel atau sederhana. Kalau Bapak Ibu buatnya 30 menit itu dapat penilaian angka kreditnya 2 gitu. Jadi Bapak Ibu kalau yang buat video pembelajaran ternyata tidak hanya bisa diupload tapi bisa juga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang PNS gitu, seperti itu. Mungkin itu tambahan informasi ya Bapak Ibu ya yang saya dapatkan tadi dari tim penilai Dupak dari provinsi saya gitu. Jadi mungkin bisa menjadi semangat Bapak Ibu untuk terus berkarya ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan selanjutnya ke sesi kuis interaktif. Jadi kita ada kuis interaktif yang berhadiah tentunya. Nah, pada ini yang mau mengajukan pertanyaan mungkin bisa perwakilan dari siapa dulu nih? Sahabat rumah belajar kita. Di sini tadi narasumbernya ada Bu Asep, ada Bu Khairani, Bapak Muhammad Fikri, Ibu Lilis, dan Bu Nyoman. Siapa yang mau mengajukan pertanyaan untuk kuis kita terlebih dahulu? Halo Bapak Ibu, ada yang ingin mengajukan pertanyaan untuk kuis interaktif kita pada hari ini? Halo. Halo. Mau mengajukan pertanyaan ya? Halo Bu. Sinyal saya agak ini Bu, unstabil. Halo. Terdengar kok Bu Nyoman, terdengar? Suaranya kurang jelas. Mungkin dari Bapak Ibu sahabat rumah belajar yang lain yang mengajukan pertanyaan untuk peserta. Ya, kita ada door prize ini. Silakan Bapak Ibu narasumber. Mungkin saya dulu ya Bu Dian. Silakan Bu. Iya, silahkan Ibu. Oke. Tugas apa saja yang harus diselesaikan di pembatik level 4 ini? Baik, mungkin Ibu host bisa di screening Bapak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan ini. Saya Ibu Tri. Saya Bu, berbagi. Ya, Bu siapa dulu nih? Bu Putri dulu. Putri. Oh iya, silakan Bu. Ya, yang pertama mengikuti BIMTEK level di provinsi. Kedua, melakukan inovasi, pembelajaran dan berbagi pengetahuan. Setelah lulus, baru pengukuhan menjadi duta rumah belajar. Ada yang lebih lengkap lagi? Ada yang lebih lengkap lagi? Saya persilahkan. Saya Bu. Ya, Saya Bu. Siapa nih, Bapak nih? Siapa? Bapak? Saya Bu. Ya, Dwija Negara, silakan. Ya. Untuk di level 4 tugasnya itu membuat blog, membuat vlog dan tatap maya.
Ya, tatap maya berisi tentang Tentang apa ya? tentang apa ya? Tentang apa ya? Tatap mayanya tentang sosialisasi rumah belajar. Oke, mungkin salah satunya ya. Bagaimana Bapak sahabat rumah belajar, Bapak Ibu? Sudah cukup jawabannya? Sudah ya? Bagaimana Bapak Ibu? Ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Dwija Negara. Ya, kita catat dulu ya. Nanti hadiahnya voucher pulsa ya. Baik, selanjutnya. Iya, betul. Selanjutnya yang ingin mengajukan pertanyaan dari narasumber kita, siapa lagi? Saya, Bu. Siap. Apa saja 4 fitur utama dari rumah belajar? Apa saja 4 fitur utama dari rumah belajar? Saya Bu. Baik, Ibu. Oke, Bu Nur silahkan di screening siapa yang duluan bertanya, Bu. Oke, silahkan. 1. Literasi, 2. Implementasi, 3. Kreasi, 4. Berbagi. Fitur ya, Bu? Mana Bu Nyoman? Ya, fitur utama dari portal rumah belajar. Oh iya, 1. Sumber belajar, 2. Bank soal, 3. Kelas maya, yang keempat laboratorium. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Benar ya? Bagaimana? Iya, betul. Baik. Voucher yang kedua jatuh ke Putri ya. Baik, terima kasih Bu Yoman. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, voucher pulsa yang ketiga. Silahkan Bapak Ibu sahabat rumah belajar yang ingin mengajukan pertanyaan. Pak Fikri barangkali. Ya, Bu Dian, saya mau mengajukan pertanyaan untuk para peserta. Siap. Nah, kita sebagai guru ya, ketika mengakses portal rumah belajar, biasanya kita memerlukan materi kan, materi pembelajaran itu bisa kita ambil di sumber belajar. Itu keuntungan kita ya kan. Pertanyaannya, selain itu keuntungan apa lagi? Jadi keuntungan apa lagi yang bisa kita dapatkan ketika kita mengakses sumber belajar? Baik, terima kasih. Yuk Bu Nur bisa dibantu untuk screening yang bisa menjawab pertanyaan dari kira-kira siapa yang ada yang tunjuk tangan nih Bu? Nampaknya belum ada ini. Padahal pertanyaannya cukup gampang ya Bapak Ibu ya. Jadi gimana, ada yang bisa menjawab apa keuntungan kita sebagai guru ketika mengakses sumber belajar gitu ya? Selain kita mendapatkan materi, apalagi gitu. Maksudnya kan kita cuma nyedot materi aja gitu kan nggak mungkin ya. Ada keuntungan yang lainnya gitu Pak. Ayo Bapak Ibu. Coba bantu. Saya coba bantu. Siapa Sep? Ya, keuntungannya yang pertama adalah kita dapat mentransfer video pembelajaran itu kepada siswa. Yang kedua, kita bisa mendapatkan wawasan atau ide-ide baru terkait dengan video pembelajaran atau sumber belajar yang terbaik untuk siswa kita. Itu mungkin Bu jawabannya. Terima kasih. Bagaimana Pak Fikri ada tambah apa? Ya, bagus jawaban dari Pak Asep ya. Memang kita benar Pak. Kita ini selain mendapatkan informasi, kita juga bisa menjadi konten kreator ya. Kita bisa mengisi kreasi-kreasi kita di sumber belajar sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain yang mengaksesnya, untuk guru lain, untuk siswa lain ya kan, bahkan untuk siswa kita sendiri.
Nah, ketika kita mau upload kan kita bikin video pembelajaran tuh. Otomatis kita membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi yang lain. Ketika kita tidak bisa membuatnya, otomatis kita akan mencari tahu kan, kita akan banyak belajar bagaimana cara menggunakan video editing, menggunakan kayak tadi video scribe. Nah, itu. Jadi selain kita mengambil materi, kita juga secara tidak langsung akan meningkatkan kompetensi kita dalam membuat video pembelajaran gitu. Tapi bagus jawabannya. Saya senang jawaban. Bagaimana nih? Bagaimana Pak? Dapat atau tidak nih? Ya, dapat lah pasti. Terima kasih Pak. Nanti ditransfer Pak, Bu saya. Iya, alhamdulillah. Oke Bapak. Baik, kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya, kuis yang terakhir. Siapa kira-kira sahabat rumah belajar yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya Masih Bu. ada dua lagi nih. Siap-siap. Ya, saya. Pertanyaannya ini mudah. Silahkan ya, dengarkan. Pertanyaannya satu dan mudah saja. Rumah belajar sudah ada sejak tahun berapa? Di rumah belajar sudah ada sejak tahun berapa atau dirilis tahun berapa? Nggak perlu tanggalnya, bulannya, nggak perlu tahunnya saja. Tahun 2000, Bu. Oh, Pak Asep lagi. Tahun berapa Pak Asep? Tahun 2000. Saya Putri, Bu. Masih belum tepat. Silahkan Bu, Putri. 2011 tanggal 15 Juli. Nah, lengkap ini Bu Sri. Jadi Bu Sri benar ya. Tanggal 15 Juli tahun 2011. Jadi hadiahnya untuk Bu Sri nanti. Putri, Bu. Putri. Ya, Putri. Baik, Mohon maaf, Putri. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali ya. Pesertanya sangat bersemangat dan karena juga alhamdulillah door prize-nya juga bikin semangat ya Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah sudah ada 4 orang hari ini yang mendapatkan door prize 4 voucher pulsa dan juga nanti dapat aplikasi video scribe yang original. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memberitahukan nomor HP-nya, jadi nanti bisa dikirimkan, ditransferkan pulsa yang sudah dijanjikan tadi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini mungkin saya merangkum. Jadi tadi dari sekian banyak narasumber yang menyampaikan materi pada hari ini, mulai dari pengenalan portal rumah belajar, kemudian bagaimana model pembelajaran yang dilakukan. Nah, saya menyimpulkan bahwa kita sebagai pendidik, kita tentu saja memanfaatkan sesuatu yang ada baik itu di portal rumah belajar, tapi juga kita perlu juga untuk memberikan jadi take and give gitu ya, seperti yang disampaikan Pak Fikri tadi, apa yang bisa kita dapatkan dan apa yang bisa kita berikan, jadi kita berperan aktif. Jadi sebagai tambahan juga ternyata kalau kita memasukkan konten-konten di sumber belajar itu saya dapat informasi dari Duta Rumah Belajar, karena ternyata juga ada tambahan video juga untuk kita gitu. Saya belum pernah mencoba nih, hanya dapat informasi. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa mencoba masukkan kontennya. Nanti ditunggu dulu apa keuntungannya selain kebermanfaatan yang didapatkan. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kami dan narasumber sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Salam untuk Bapak Ibu yang ada di seluruh Nusantara, mungkin dari Sabang sampai Merauke yang hadir hari ini. Terima kasih. Saya sebagai moderator Dian Aryani, sahabat rumah belajar dari Provinsi Kepulauan Riau, mohon maaf jika ada silap kata dan kekurangan di segala sisi. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, saya kembalikan ke saya kembalikan ke Bu Nur Hayati pada hari ini. Terima kasih. Iya, terima kasih. Untuk foto bersamanya, Bu. Foto bersama. Iya. Monggo kameranya di-on semua. Sudah, Bu, sudah di-on-kan. Oh, ngaden, ya. Yes, bentar. Belum on, silahkan di-on-kan, Bapak Ibu, punten. Monggo, Bapak Ibu, di-on-kan sebentar saja.
Ada 2 layar. Y, 2 layar. Iya, betul. Belum di Layar pertama dulu. Layar pertama. Biar saya saja yang coba share screen. Terima kasih Bu Ya, Lilis. tidak apa-apa. Yang coba screenshot ya, maksudnya mohon maaf. Di layar pertama, Iya. di layar saya, Bapak Ibu tetap tahan. Mungkin bisa dibantu bagaimana logonya Rumah Belajar. Bapak Ibu semua. Ini? Ya, ya. Oke, tahan ya Bapak Ibu. 1, 2, 3 di layar saya. Masih ada yang banyak belum membuka. Silahkan dibuka terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tahan Bapak Ibu. Sebentar ya. Oke. Di layar kedua dari kamera saya. Tahan dulu. Logo Rumah Belajarnya silahkan ditampilkan. Oke. Oke, sudah cukup Ibu? Sudah cukup? Bu, para pemenang kuis tadi mengirimkan nomor HP-nya ke Ibu host ya? Iya, kurang 1. Putri belum, Putri. Putri belum. Di chat sudah ada Pak Asep. Udah, Putri belum. Putri. Agar kita biar segera mengirimkannya nanti. Iya. Halo Putri. Sebentar. Ditunggu. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir dari siang sampai sekarang. Diisi link absensinya Bapak Ibu. Mohon maaf, absensi bagi yang belum. Makasih banyak Bapak Ibu semua. Silakan ditutup Ibu host, Bu Nur. Bentar Bu, nunggu Putri dulu. Putri belum ngirim nomor HP. Halo Putri. HP bukan ya, Putri. Ya betul. Saya simpan sepertinya nomornya Bu Nur. Oh ya sudah, sudah. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di room. Terima kasih rekan-rekan SRB Senusantara. Semoga kegiatan ini memberi manfaat bagi kita semua. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rumah Belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rumah Belajar juga. Salam Rumah Belajar. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih para narasumber. Terima kasih. Terima kasih banyak. Punten saya end meetingnya ya. Bentar Bu, saya tulisnya Ibu Tri. Oh iya. 29 381573. Oke. Nanti di-share di grup ya, biar kita bisa mengirim nanti. Ya. Sudah Bu. Terima kasih. Bisa Terima ditutup. kasih semuanya. Ya. Izin pamit. Izin pamit. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat buat semua. Amin. Amin.